يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul kurama, para alim, para ulama, para sepuh dan yang disepuhkan, wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus Masjid Hidayatullah. Tak lupa Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sayokjanya dan sepantasnya kita selalu bersyukur kepadanya. Karena tidak ada nikmat yang kita rasakan sampai saat ini kecuali hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga dengan syukur kita Allah tambahkan nikmat yang lebih baik, tambahkan nikmat yang lebih banyak. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengangkat tentang kepentingan atau pentingnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilakukan dengan bersama-sama. Syaratnya tidak ada lain kecuali hanya ada imam dan makmum. Dan sholat berjamaah ini sungguh nyaman, apalagi sebagai makmumnya. Ini sudah paling enak-enaknya orang sholat ya jadi makmum. Ya yang lebih berat itu adalah jadi imamnya. Tapi kenapa orang itu kok malah seneng dijadikan imam? Ya padahal resikonya berat. Kalau makmumnya nyantai, walaupun sambil ngantuk nggak apa-apa. Nah, tapi kalau imamnya, supirnya ini oyeng lah, ini bahaya sholat. Maka paling tidak sebagai supir, sebagai imam paling nggak harus punya SIM lah. Nah supir itu kalau nggak punya SIM ya bahaya. Ada apa-apa disalahkan ya, kecuali kalau pas membawa mobil ada tulisannya maaf lagi belajar. Nah itu kalaupun nubruk nggak masalah karena masih ada belajar. Jebur parit ya nggak akan ada hukumnya karena belajar. Nah, ini nggak masalah. Nah kalau nggak ada tulisannya belajar, nggak bawa SIM, pasti kena tilang. Nah ini paling nggak SIM lah. Apa SIM-nya? Ya SIM-nya hanya Fatihah saja.
Pokok Fatihahnya bener ya wis iku layak jadi imam. Walaupun surat-suratnya salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting Fatihahnya. Karena yang menjadi wajib dalam bacaan sholat adalah Fatihah. Adapun yang lain, waladdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar, enggak apa-apa. Yang penting sebagian dari ayat Al-Quran dibaca. Lan nun itu adalah ya ayat bagian dari bagian dari surat Al-Quran. Enggak apa-apa. Yasin, Allahu Akbar, ya enggak apa-apa. Jangan malah gaya-gaya membaca ini surat panjang-panjang, tokoh tengah malah deh suwalah kabeh bacaan. Lah ini malah repot malah. Ini ada imam yang seperti itu. Ketika baca surat-surat dalam Al-Quran ini lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mu itu lagi lali. Ini yang diteruskan ini apa ini? Enggak serantan makmumnya. Inna anzalna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, lupa lagi. Akhirnya diganti peringatan dari makmum. Inna a'toina. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dibaca malah inna lillahi imam. Ya simnya jadi imam ya hanya Fatihah. Maka penting sekali. Apapun keadaan dalam sholat berjamaah, di dalamnya pasti ada barokahnya. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Wis model apapun sholat berjamaah, insya Allah diterima. Model apapun doa berjamaah, insya Allah diterima. Model apapun zikir secara berjamaah, insya Allah diterima. Makanya penting sekali kita berjamaah ini, penting sekali. Banyak hadis yang menerangkan al-jama'atu rahmatun. Banyak hadis-hadis yang menerangkan dengan berjamaah. Maka diceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa pentingnya, apa keutamaannya daripada sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholla sholawatal khomsi ma'al jamaati falahu khomsu asya. Barang siapa yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, maka baginya 5 perkara. Siapapun yang sholat berjamaah 5 waktu sholat berjamaah, maka Allah kasih 5 perkara. Yang pertama, al-awalu layusibuhu fakron fid dunya. Allah tidak akan menjadikan fakir kepada orang yang rutin, yang istiqomah sholat berjamaah 5 waktu. Maka inilah yang saya singgung kemarin, sholat adalah bagian dari 17 pintu rezeki. Ada tata sodada, takwa, tawakal, sholat, doa, dakwah. Berarti sholat adalah bagian dari pembuka pintu rezeki. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka barang siapa yang sholat apalagi dengan berjamaah 5 waktu istiqomah, layusibuhu fakron fid dunya, nggak akan menjadi orang fakir di dunia, disugihkan oleh Allah. Ini penting sekali kita seperti ini, Pak, berjamaah. Wasani, dan yang kedua, ya rafa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah angkat siksa alam kubur. Wah, ini tanda-tandanya kita akan diselamatkan oleh Allah siksa di kubur. Masya Allah. Besok dalam kehidupan akhirat yang menentukan juga hanya di alam kubur.
Kalau di alam kubur ini sudah selamat, insya Allah berikutnya akan mudah. Langkah yang paling berat seperti itu. Bahkan diterangkan dalam hadis yang lain, siapa yang tidak melaksanakan sholat atau meninggalkan sholat dengan sengaja, nanti di alam kubur akan disiksa oleh seekor ular. Namanya akrob. Mas nggak bisa kita bayangkan, Pak. Nggak bisa dibayangkan. Maka keuntungan sekali bagi siapa saja yang mau melakukan sholat berjamaah. Yang kedua, keuntungannya adalah yarfa'ullah ta'ala adzabal qabr. Allah akan angkat, Allah akan hilangkan siksa kuburnya. Yang ketiga, wasalisu yu'ti kitabahu biyamini. Allah akan berikan catatan amalnya di dunia besok dengan tangan kanannya. Maka jelas, Pak. Jelas, Pak, tangan kanan kita ini adalah tangan yang baik. Tangan kiri adalah tangan yang nggak baik. Maka orang selalu bilang, kalau kita makan dengan tangan kiri ditampel, Pak, pakai yang tangan yang bagus, tangan yang kanan. Nah, ini bertanda kalau catatan amal kita ini kok dikasihkan oleh Allah, kita bisa menerima dengan tangan kanan, tanda selamat. Tanda selamat. Nah, itu nanti diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang ahli berjamaah dalam 5 waktu sholatnya. Yu'ti kitabahu biyamini, catatan amalnya akan diberikan dan diterima dengan tangan kanan. Warabi'u yamuru ala siratil kalbarkil hatib. Orang yang rutin istiqomah menjalankan sholat berjamaah, dia akan melewati siratal mustaqim secepat kilat. Lap, dah nggak takut, nggak khawatir lagi. Nah, yang nggak sholat berjamaah nggak akan bisa, karena semua balasan itu adalah besok yang akan menerimanya. Ini keuntungannya orang yang melakukan sholat berjamaah, melewati siratal mustaqim secepat kilat. Diceritakan dalam kitab Kanzul Akbar, kitab yang menceritakan tentang hari-hari kiamat, atau Khazinatul Asrar dalam kitabnya. Siratal Mustaqim diceritakan dalam kitab itu sekecil rambut ini masih dibelah menjadi 7. Tajamnya 1000 kali lipat melebihi tajamnya pedang. Kalau kita lagi nempel saja kaki kita ini, wah, sudah kebelah karena saking tajamnya siratal mustaqim. Dan perjalanan melewati siratal mustaqim diceritakan 500 tahun ini kita mendatar, 500 tahun menurun, 500 tahun naik lagi. Dengan susahnya seperti itu. Kadang ada yang selamat, sudah pakai 2/3 perjalanan, ada yang selamat sampai setengah perjalanan, kadang lagi di pinggir sudah jebur duluan. Ini susahnya, tapi istimewa bagi orang-orang yang mau melakukan sholat berjamaah istiqomah 5 waktu, dimudahkan oleh Allah. Bahkan tidak lagi mudah, cepat secepat kilat melewati siratal mustaqim. Berapa kecepatannya? Tak berapa ribu kali lipat per jamnya, secepat kilat. Wal khamisu yadkhulullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adzabin, dan mereka akan dimasukkan surganya Allah tanpa kenal azab, tanpa kenal hisab. Nggak menemui siksa, nggak menemui hisab, nggak pernah bertemu dengan hisabnya amal. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan kita diberikan kekuatan oleh Allah,
untuk bisa melakukan sholat berjamaah ini, mudah-mudahan Allah selamatkan kita perjalanan besok dalam menghadapi perjalanan kehidupan akhirat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Masobeh, sholatu rojulin ma'a jama'ati khairun min sholati arba'ina sanatan bainahu munfaridan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diterangkan dalam kitab Masobeh, sholatnya orang laki-laki dengan berjamaah itu lebih baik daripada sholat 40 tahun dengan sholat di rumahnya sendirian. Saya ulang lagi hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatu rojulin ma'a jama'ati khairun min sholatin arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Sholatnya orang laki-laki yang berjamaah itu lebih baik dari sholatnya 40 tahun tapi sholatnya di rumah sendirian. 40 tahun cukup sholat berjamaah. Ini kelebihan dan keutamaan daripada sholat berjamaah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ada juga yang menjelaskan bahwa sholat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya menjadi 27 derajat. Ada lagi dalam hadisnya yang menjelaskan ada yang 25 derajat. Nah, ini kelebihan-kelebihan bagi kita ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi sholat berjamaah yang tidak tertinggal takbiratul ula bersama imam. Ketika imam takbir Allahu Akbar, maka imam di belakang mengikuti Allahu Akbar. Lah banyak yang berpendapat tentang ini. Lah takbiratul ukurannya seperti apa? Pokoknya imam sebelum rukuk dan makmum tidak ketinggalan rukuk, yaitu sudah temu dengan takbiratul ula imam. Ada yang berpendapat tidak tertinggal bacaan Fatihah imam, itu adalah orang yang masih bertemu dengan takbiratul ula bersama imam. Lah orang yang sholat berjamaah dengan tidak tertinggal takbiratul ula ini akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Diterangkan dalam kitab Zubdatul Wa'idin, takbiratul ula al mu'minun ma'al iman khairun. Takbiratul ula seorang mukmin bersama imam itu lebih baik. Lebih baik dari apa? Khairum min alfi hajatin wa umrotin. Saya ulang lagi, khairum min alfi hajatin wa umrotin. Lebih baik daripada 1000 haji dan 1000 umroh. Bayangkan Pak, umroh sekali saja sampai sekarang belum. Dan itu butuh biaya. Minimal sekarang sudah 40 juta mau berangkat umroh. 40 juta. Nah ini 1000 kali. Kalau dihitung biayanya berapa juta? 1000 kali. Sudah nggak terhitung banyaknya. Khairu min alfi hajatin wa umrotin. Lebih baik daripada 1000 haji dan 1000 umroh. Tidak hanya itu juga, khairu min ayyusaddika, lebih baik dari orang yang bersedekah, yang disedekahkan adalah emas sebesar gunung Uhud diberikan kepada orang fakir dan miskin.
Weh, kayak apa keutamaannya orang yang bersedekah emas? Emas loh Pak, sebesar gunung disedekahkan. Kayak apa keutamaannya? Pertemuan minggu-minggu yang lalu sudah saya ceritakan sedikit. Ada orang yang sedekah sepotong roti saja. Sepotong, bukan satu bulat roti, bukan satu bungkus roti, enggak, hanya sepotong saja, sebagian saja dari roti yang dimiliki diberikan. Allah kasih keutamaan, keistimewaan orang yang sedekah itu. Karena saking gedenya sehingga orang yang bersedekah ini menjerit sekencang-kencangnya karena terkejut pahala yang diberikan oleh Allah. Apa dalam ceritanya? Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Sedikit dari yang diberikan sudah istimewa. Tadi mintanya apalagi kalau semuanya. Kalau satu bulatan roti dikasihkan kayak apa? Lah sebagian saja sudah sampai menjerit, sampai terkejutnya begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah. Nah, ini lebih baik dari sedekah yang disedekahkan emas sebesar gunung Uhud diberikan kepada fakir dan miskin. Masih banyak lagi keistimewaan sholat berjamaah. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita sempatkan secepat-sempatnya, sesempat-sempatnya. Ya wis, minimal kalau kita sibuk untuk tidak bisa sholat berjamaah, minimal maghrib, isya dan subuhnya, kalau pas tidak lembur kan begitu. Minimal kalau kita tidak bisa menjaga 5 waktu sholat, maka keuntungan sekali bagi orang yang bisa istiqomah, bisa menjaga sholat berjamaah 5 waktu ini, maka akan mendapatkan 5 bagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu sungguh luar biasa, sungguh. Kalau kita bisa menjalankan sholat 5 waktu. Hadirin jamaah rahimakumullah, hadis yang terakhir, barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari tidak tertinggal takbiratul ula, maka Allah berikan kebebasan, yaitu bebas dari siksa neraka dan bebas dari sifat munafik. Siapa tuh Pak orang munafik itu? Orang munafik orang yang mengaku dirinya iman, mengaku dirinya Islam, tapi malah justru mengingkari. Itu namanya munafik. Lah apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada 3. Ayatul munafiki salasun. Idza kadzdzaba, idza hadasa kadzdzaba. Yang pertama adalah ketika berbicara bohong, berarti tandanya orang munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, dan ketika berjanji mengingkari. Ya, ternyata enggak ada. Itu sudah jelas tanda-tandanya seperti itu. Wa idza tumina khana, yang ketiga, dan jika dipercaya dia khianat. Nah, itu sudah Masya Allah luar biasa. Diberikan kepercayaan, diberikan amanah untuk mengurus masjid, malah digunakan semaunya sendiri. Lah ini namanya nggak amanah artinya. Malah justru dimanfaatkan karena kesempatan, punya wewenang, akhirnya menggunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadinya, tidak lagi untuk kepentingan masyarakatnya, untuk kepentingan jamaahnya, untuk kepentingan makmur masjidnya. Nah, ketika diberikan amanah, dia justru adalah khianat. Nah, itulah tanda-tandanya orang munafik. Allah akan jauhkan kepada orang yang mau sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut.
Makanya ketika orang haji, ketika orang umroh, ini adalah mengutamakan 40 waktu yang digunakan untuk sholat berjamaah. Ketika di Madinah 8 hari, karena menempuh 5 waktu sholat, 40 waktu sholat di sana. Jamaah haji dan umroh, mesti itu. Agar apa? Karena mereka ingin meraih 2 sifat yang diberikan oleh Allah seperti itu. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui tentang keistimewaan, keutamaan ini yang disampaikan akan memugah semangat kita, memberikan spirit untuk kita semuanya, karena kita sudah tahu berapa sih gajinya kita kerja sehari. Kalau dikasih sehari gajinya 2 juta, siapa yang nggak ingin, Pak? Kan begitu. Dunianya kan begitu. Pasti kalau ada tawaran satu digaji seharinya 500, yang satunya berani gaji sehari 1 juta, pasti akan milih yang 1 juta. Lah kok malah gaji yang milih yang 100? Lah ini berarti ada apa? Begitu. Ya begitu pola, sholat sendirian cuma 1 pahalanya. Lah berjamaah ini 27. Lah kok milih yang 1? Lah ini ada apa? Maka mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita semuanya, sehingga Allah ringankan kita, Allah mudahkan kita, Allah kuatkan iman kita, sehingga bisa memilih hal-hal yang terbaik yang sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ali baina qulubina wa aslih dzata bainana wahdina subulas salam wa najina minadh-dhulumati ilan nur wa najina minal fawaqisi ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa auladina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna minas syakirin. Allahumma inna nas'aluka khairu kullih ma'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kullih ma'alimna minhu ma lam na'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita sempurnakan pertemuan majelis ini dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.